Shalom Tobuali, selamat pagi buat kita semuanya. Haleluya, hari ini hari yang spesial bagi kita. Kemarin Jumat kita sudah memperingati kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita sangat yakin dan percaya apa yang Yesus kerjakan bagi kita bukan sesuatu yang sia-sia. Yesus sudah rela mati bagi kita supaya agar ada efek dari kematiannya yang sama-sama kita rasakan. Dan hari ini genap 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit daripada kematiannya. Yesus bukanlah Tuhan yang selama-lamanya mati. Tidak, saudara, kita bukan menyembah Tuhan yang mati, kita menyembah Tuhan yang hidup. Sama seperti pada waktu zaman-zaman nabi-nabi Tuhan bekerja, hari ini pun Tuhan bekerja, bahkan besok pun Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini hari Paskah. Secara pribadi saya mengatakan selamat hari Paskah, selamat hari berkemenangan bagi kita semuanya. Hari ini kita merayakan kemenangan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Tuhan juga memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih efek daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya? Kita tahu kalau Yesus mati atas kayu salib sana adalah kematian untuk kita semua, agar setiap kita dibebaskan daripada dosa dan kutuk dan segala sesuatu akibat daripada keburukan dosa. Tuhan Yesus membebaskan kita, memerdekakan kita semuanya. Itu kematian. Sedangkan hari ini kita memperingati, merayakan kebangkitannya. Apa efek kebangkitan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita? Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada gereja-gerejanya kuasa daripada kebangkitannya. Saya ulangi lagi, Dia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sedangkan kebangkitannya itu apa? Ini adalah aspek keimanan yang perlu kita ketahui, saudara sekalian dikasih Tuhan, di dalam kekristenan kita. Ya. Ini adalah aspek yang begitu prinsip dalam kehidupan kita. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau hanya sekedar Yesus yang mati dan Dia tidak dibangkitkan, maka apa yang kita kerjakan hari-hari ini juga menjadi percuma. Tetapi puji Tuhan, kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan yang mendengar doa-doa kita, Tuhan yang mengerti semua isi daripada relung hati kita. Karena memang Dia Allah yang hidup. Hari ini khotbah kita pada pagi ini ingin menerangkan arti daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. The reason for the resurrection. Arti kenapa, mengapa Yesus harus dibangkitkan. Dalam kitab Roma pasalnya yang keempat ayat 23 berkata, kata-kata ini yaitu hari ini diperhitungkan kepadanya. Saya ulangi saudara dikasih Tuhan, Roma 4:23 ini sebetulnya adalah menceritakan imannya Abraham. Saat dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Katakan kebenaran. Jadi, sure what you believe. Saudara adalah apa yang saudara percayai.
kepada Abraham, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Ada kata diperhitungkan, account. Ada kata yang boleh saya katakan justifikasinya atau penghitungannya adalah apa yang dipercayai. Hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ketika saudara dan saya percaya kepada anak Allah yang hidup, yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, yang sudah bangkit membebaskan kita semuanya, memerdekakan, membenarkan kita, maka hal itu diperhitungkan kepada kita. Atau saya mau pakai kata dihakimi, saudara dan saya tidak dihakimi berdasarkan kelakuan kita, apa yang kita kerjakan, performan kita, tetapi diperhitungkan, account, dihakimi berdasarkan percaya kita kepadanya. Next, 24-nya berkata, tetapi ditulis juga untuk kita. Alkitab berkata, bukan cuma Abraham saja diperhitungkan sebagai orang benar karena iman, tetapi Alkitab juga mencatat, ini ditulis juga untuk kita. Kenapa? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Iman kita diperhitungkan berdasarkan karena kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi ada kaitannya antara iman kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Dia sudah dibangkitkan daripada kematian, itu diperhitungkan dalam kehidupan kita sebagai pembenaran. 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Nomor 1, Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Saya ulangi tadi ya, awal-awal khotbah saya bahwa dikatakan bahwa saya mengatakan bahwa Yesus mati untuk pelanggaran kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di sini Paulus mengatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Nah, itu kematiannya. Terus kebangkitannya, Paulus mau berkata apa? Paulus melanjutkan, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya begini saudara dikasih Tuhan, Yesus mati untuk dosa kita, tetapi Yesus bangkit untuk menyatakan saudara dan saya orang benar. Saudara, Yesus mati itu seperti gambarannya seperti ini saudara yang dikasih Tuhan. Ini sebuah payment. Next, ada next. Ya, saya mencoba untuk membandingkan dengan versi Young, Alkitabnya yang ya, literal translation, ya, yang berkata, who was delivered up because of our offense and was raised up because of our being declared righteous. Jadi kematiannya untuk pelanggaran kita, kebangkitannya sebuah kesaksian, sebuah deklarasi bahwa kita orang-orang benar. Saya ulangi, ini menjadi sebuah pondasi keimanan kita bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Yesus bangkit supaya mendeklarasikan bahwa kita orang yang percaya kepadanya adalah orang
orang benar. Saudara, kitab Amplified berkata, Amplified ngomong-ngomong soal kitab Amplified itu kitab bahasa Inggris yang dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kalau diterjemahkan begini, Roma 4 ayat 25, bahasa yang mudah dipahami. Yesus telah diserahkan untuk mati karena dosa kita, dan telah dibangkitkan dari kematian untuk membuat kita benar di hadapan Allah. Saya ulangi, Yesus dibangkitkan untuk membuat kita benar di hadapan Bapaknya. Kalau mati itu, Yesus itu adalah paymentnya, bayaran untuk menebus dosa kita. Itu kematian Yesus. Jangan saudara berpikir bahwa dosa itu hanya remeh. Jangan saudara berpikir dosa itu hal yang sepele. Please, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan sepelekan dosa. Karena untuk menebus dosamu, Yesus anak Allah harus mati. Saya ulangi, dosa bukanlah hal yang sepele. Karena untuk menebus pelanggaran kita, Yesus harus mati. Dia harus membayarnya. Payment. Ada sesuatu yang dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan dibayar kepada setan, bukan dibayar kepada iblis menebus kita dari tangan. Bukan, ini dibayar untuk memuaskan. Dibayar kepada seseorang yang menerima bayaran itu. Siapa? Yang menerima bayaran itu adalah Sang yang Maha Adil, yang harus menghukum dosa. Karena Alkitab berkata dosa adalah upahnya maut. Maka payment ini diserahkan kepada Sang Pengadil itu, Allah Bapa kita. Jangan saudara berpikir bahwa Yesus mati membayar kepada iblis. No, tidak ada hubungannya dengan setan. Setan adalah pihak ketiga yang ingin mencuri kemuliaan daripada proses ini, penebusan kita. Memang gara-gara dia manusia jatuh dalam dosa. Tetapi paymentnya yang disukakan, yang dibayar itu adalah Allah Bapa. Rasa keadilan Bapa itu dipuaskan karena pembayaran Yesus Kristus Tuhan melalui pengorbanannya, nyawanya. Dia mati, dia bayar, dan yang menerima bayaran dipuaskan sekali. Dia berikan pembayaran itu. Nah, setelah dibayar, sebagai tanda bahwa apa yang dibayar itu sudah lunas, sudah benar-benar tuntas, maka diberikan nota. Maka diberikan sebuah catatan. Saudara kalau belanja ke toko, setelah bayar, kalau saudara belum menerima nota putih, itu belum sah. Apalagi kalau hanya nota yang warnanya pink, itu berarti saudara masih utang di toko itu. Nah, Yesus bayar dan diberi nota putih. Notanya itu apa? Notanya itu adalah kebangkitannya. Sebagai bukti bahwa dosamu, pelanggaranmu, semua celah-celahmu telah lunas dibayar. Jadi kematiannya payment, kebangkitannya itu nota kepada kita. Menarik sekali, Yesus ada satu bagian Yesus. Tubuhnya ada beberapa bagian, kalau wajahnya dan semuanya itu dipulihkan. Ada lambung dan tangannya yang masih dia sisakan tanda itu. Masih dia, ketika dia bangkit
bangkit daripada kematian, dia bertemu dengan murid-muridnya. Di tengah-tengah murid-muridnya, dia tunjukkan tanda itu. Seolah-olah ini menjadi keyakinan bagi para murid-muridnya dan juga pada kita pada pagi hari ini. Hei, dosamu sudah lunas, dibayar. Ini tandanya, ini notanya. Dosa kita sudah sepenuhnya, kita boleh merasa safe, kita boleh merasa nyaman dengan Tuhan kita karena ada tandanya, ada notanya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Atau saya pakai ilustrasi begini, saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau ada seseorang yang melanggar undang-undang, orang itu harus dihukum. Katakanlah orang itu dihukum 3 bulan lamanya dalam kurungan penjara. Seseorang yang dihukum, dia datang kepada sang raja, sang hakim yang memiliki kerajaan, yang membuat undang-undang itu. Dia kata, tolong ampuni saya, tolong ampuni. Si raja yang maha adil itu, yang adil tersebut, dia tidak bisa langsung, oh ya udah, kamu diampuni saja, sudah. Gak usah dipikir karena kamu dekat dengan aku. Tidak, karena dia raja yang adil, dia tetap katakan pelanggaran tetap harus dihukum. Walaupun aku mengasihi kamu, pelanggaran tetap harus dihukum. Jadi begini, kamu cari orang lain yang mau mengganti kamu, menanggung hukuman itu. Maka orang ini akan cari orang lain yang akan menanggungnya. Jadi yang dimaksud ketok palunya, hukumannya tetap berjalan, tetapi tidak di orang tersebut, tetapi di orang lain yang mau menggantikan. Orang ini masuk penjara 3 bulan. Saudara dikasih Tuhan, selama 3 bulan tersebut, walaupun orang tadi sudah digantikan, orang masuk dalam penjara, orang si A dibebaskan dan si B menggantikan masuk ke dalam penjara, bukan berarti si A seenak-enaknya keluar ke BJ Mart, keluar ke Asoka dan dia petantang, petenteng. Oh, ada kok yang di dalam penjara. Enggak, tidak. Di dalam penjara itu berarti memang hukuman masih berjalan. Si A tidak bisa petenteng-petenteng keluar rumah. Dia tetap terlockdown di rumahnya. Dia tetap karantina mandiri di rumahnya selama 3 bulan. Dia gak bisa keluar, karena apa? Karena kalau dia keluar, loh hukumannya belum selesai kok kamu udah keluar. Dan hari demi hari, bulan demi bulan, genap 3 bulan, si B yang menggantikan tadi terbebas dari hukumannya, keluar dari penjara, lewat depan rumah si A. Dan si A melihat, loh si B sudah keluar dari penjara, berarti hukumanku juga sudah selesai. Maka si A juga akan berani keluar dari penjara, berani bermasyarakat kembali, dan dia mengatakan, hei, pelanggaranku sudah selesai. Demikian juga dengan dosa kita. Yesus mati sebagai kita. Katakan sebagai kita. Sebagai kita dia mati. Dia menanggung semua hukuman-hukuman tersebut di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam sel-sel terkecil dalam kehidupannya, DNA semuanya dihukum. Tapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, berarti hukuman kita tetap berjalan. Kita tidak bisa berkata, aku orang merdeka. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah menjalani hukuman tadi. Yesus sudah turun dalam kerajaan maut. Karena maut adalah upah dosa. Tetapi Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dia terbebas dari hukuman itu. Dia dibangkitkan. Bukan lagi menjadi orang berdosa lagi, tetapi sudah finish, sudah selesai. Hukuman itu sudah selesai dia kerjakan. Rasa keadilan Bapa itu sudah dipuaskan di dalam penghukumannya. Yesus
bangkit dari kematiannya. Yesus bangkit daripada hukumannya, yang menandakan hukuman itu sudah selesai. Itu juga menjadi prinsip bagi kita orang percaya, kebangkitan Yesus. Karena dia sudah dibebaskan dari kematian, maka saudara dan saya juga dibebaskan dari semua penghukuman. Next. Yang menarik adalah saudara dikasih Tuhan, Roma 4 ayat 25 ini, kata karona di sana itu dalam bahasa aslinya adalah dia, katakan dia. Nah, ini bukan lagunya Angie ya, tetapi dia ini yang dimaksud adalah ini kata dalam bahasa Yunani artinya account as. Saya sering kali ulangi ini supaya saudara paham tentang siapa dirimu di hadapan Tuhan. Yesus mati bukan sekedar mati untuk dirinya, tetapi mati untuk saudara dan saya. Yesus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib sana sebagai selamat Yunianto yang sekarang. Dia diperhitungkan sebagai kita. Dan ketika menjalani hukuman, dia diperhitungkan sebagai kita. Dan juga saat dia dibangkitkan, dia diperhitungkan juga sebagai kita. Saat dia naik ke surga, puji Tuhan, kita punya benar-benar yang naik itu tubuhnya. Bukan saudara juga bisa berkata, oh rohnya yang naik. Tidak. Benar-benar di hadapan 500 saksi mata, itu yang naik benar-benar tubuh manusianya naik ke surga sana. Jadi di surga sana ada perwakilan kita, ada manusia secara tubuh di surga sana. Sebagai siapa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita atau perwakilan kita. Tetap di kita diperhitungkan berdasarkan dia. Dia adalah account as, diperhitungkan sebagai. Next. Kematiannya adalah pembayaran atas dosa manusia. Kebangkitannya adalah bukti atau nota pelunasan dosa manusia, pelanggaran kita. Dan kita, saudara, dikasih Tuhan, coba dia dikasih Tuhan, you are free. Engkau bebas. Engkau orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8. Barang siapa di dalam Kristus adalah orang yang merdeka. Next. Ayat selanjutnya, Roma 24 ayat 20, Roma 4 ayat 25. Kalau dilanjutkan, itu Roma pasal 5 ayat 1 berkata seperti ini. Sebab berarti masih ada akibat dari yang di atas tadi, akibat dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, katakan karena iman, sama seperti yang diperhitungkan kepada Abraham, dia itu dibenarkan karena iman. Maka kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Begini saudara yang dikasih Tuhan, Pak Pendeta, itu kan dosaku waktu itu, ya. Terus kita ini berjalan di masa setelah menerima Yesus Kristus, kita berjalan, ya. Bagaimana penghitungannya perjalanan waktu ini? Roma 5 ayat 1 tadi berkata, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam present tense, hidup, believe, dalam damai. Kita ini berjalan di dalam damai sejahteranya Allah. Kita dibenarkan bukan karena feeling. Saya ulangi saudara, kita dibenarkan bukan karena perasaan kita. Mungkin saudara dalam perjalanan ini, saudara rasa-rasanya aku belum dibenarkan. Rasa-rasanya aku belum diampuni. Rasa-rasanya, saudara, kita tidak hidup berdasarkan perasaan. Kita hidup berdasarkan karena apa yang kita percayai. Saya dengan istri saya
Slamet dengan sabda menikah 8 April 2007 atau 2006 yang lalu. Di dalam perjalanan waktu, saya rasa-rasanya berpikir, loh, aku kok nikah kok rasa-rasanya masih kayak jomblo aja ya. Kok rasa-rasanya kok masih gak kayak nikah ya. Saudara gak bisa main perasaan. Buktinya saudara sudah menikah, sudah ada akte nikah. Ini bukan perasaan, perasaanku aku belum nikah ya. Tidak, itu perasaanmu saja. Saudara sudah menikah. Saudara, next, saya mau terangkan ini karena next ya. Kata dibenarkan, sebab itu kita yang dibenarkan itu dalam format dalam bahasa Yunani adalah aorist tense. Katakan aorist. Aorist tense artinya apa sih? Sesuatu yang sudah dikerjakan pada waktu yang lampau dulu, tetapi masih berefek kepada sekarang. Saudara nikahnya dulu, saudara nggak bisa bilang aku belum nikah sekarang, karena saudara sudah nikah. Saudara, aku perasaan aku belum nikah, nggak bisa, karena saudara sudah melakukannya. Sah. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Kristus Tuhan, sebagai juru selamat saudara. Saudara tidak bisa main perasaan. Kayaknya aku ini bukan orang Kristen deh. Kayaknya perasaanku nih. Saudara jangan ditipu oleh perasaan yang lahir dari performance, yang dari tingkah laku kita. Tetapi hakimilah dirimu berdasarkan apa yang saudara percayai. Next, saya akan ulangi. Roma 3 ayat 24. Kita seringkali menghafal Roma 3 ayat 23-nya. Upah maut adalah dosa. Nah, 24-nya apa? Ya, 24-nya Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih, setelah upah maut karena dosa loh ya. Upah dosa bukan upah. Upah dosa adalah maut ya. Ya, upah dosa adalah maut. Ayat 24-nya Paulus mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Next. Ini bentuk waktunya bagaimana dibenarkan ini? Saya menarik sekali ketika kita belajar Alkitab. Present continuous tense. Anak-anak yang di rumah tolong ajarin orang tuamu apa itu present continuous tense. Adalah sebuah bentuk waktu dulu dan tetap berjalan sampai sekarang. Saudara tetap dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dengan cuma-cuma, freely, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karya penebusan Yesus Kristus bukan cuma selesai sampai di Golgota sudah 2000 tahun yang lalu sudah, atau sampai kita terima Yesus sudah selesai, maka kita akan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri selanjutnya. Tidak. Efeknya itu masih berjalan. Saudara jangan mengecilkan efek daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Efek dari pengorbanan Yesus itu besar sekali. Dengan cuma-cuma karena engkau menerima penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini, hari Paskah, saya mau meyakinkan kepada engkau saudara dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di sini, ya, Yesus mati. Yes, Yesus mati. Jangan berkata Yesus gak mati. Jangan berkata, oh itu Yudas Iskariot yang mati. Jangan. Yesus mati itu adalah kebenarannya. Yesus menanggung hukuman itu adalah kebenarannya. Yesus dikubur itu adalah kebenarannya. Kuburnya disegel itu juga kebenarannya. Tetapi Yesus sudah menerima semua hukuman
kalau saya mau katakan, bukan setimpal, tapi lebih besar. Karena payment pembayarannya itu jauh lebih besar daripada harganya sebetulnya. Seperti kalau ada seseorang yang bantu temannya utang di bank dan temannya tidak bisa bayar, temannya orang ini datang ke bank dan dia kata, utang temanku berapa? Oh, temanmu adalah 10 juta. Nih, aku kasih engkau 5 miliar. Ya, jangan tagih-tagih lagi ke temanku itu. Jangan kau hitung lagi sebagai utang di temanku itu. Bayarannya lebih daripada yang kita kerjakan. Yesus Kristus selalu more than expectation, selalu lebih daripada yang kita sanggup pikirkan, lebih daripada yang kita harapkan, termasuk dalam menebus dosa kita. Dia tidak hanya sebatas pengetahuan kita yang sedikit ini tentang dosa kita, tetapi dia jauh lebih tahu segala. Semua hitungan masa waktu selamat ketika umur 50, ketika 60, 70, dia sudah tahu semuanya. Karena dia berdiri di luar waktu. Dan dia sudah melihat dan dia sudah merampung itu semuanya. Apa yang selamat telah kerjakan, yang melanggar daripada hukum Allah, itu sudah dirangkum semuanya. Dan dia sudah tebus. More than expectation. Itu Tuhan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah pembuktian bahwa saudara dan saya orang benar. Ini sebuah kesaksian kepada kita semuanya bahwa hutang-hutangmu sudah lunas dibayar. Saya harap tidak ada lagi jemaat yang merasa terintimidasi lagi, yang merasa, oh masa laluku, masa ituku, waktu itu aku kelam, waktu itu aku begini, aku begitu itu. Tuhan ampuni nggak ya Tuhan ini, nggak ya Tuhan beri kemurahan nggak ya kepada, oh aku begini sekarang karena tindakanku yang dulu. Iya, kita tidak bisa lepas dari konsekuensi daripada apa yang kita kerjakan dulu. Saya berbeda ya, ini terpisah daripada konsekuensi. Tetapi di mata Allah Bapa, yang lalu-lalu itu sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjalanlah seperti orang benar, berjalan dan bersikaplah seperti orang benar. Bukan cuma seperti karena memang saudara adalah orang benar. Berperilakulah sebagai orang benar karena engkau memang orang benar. Kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang signifikan bagi iman kita bersama-sama. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya harap kebenaran ini tertancap di dalam saudara. Jangan lagi dipermainkan oleh iblis. Ketika engkau dipermainkan dan engkau dikatakan dituduh ini dan itu, katakan, itu buktinya Yesus sudah bangkit dari kematian. Iblis, itu buktinya Yesus sudah ada naik di atas surga. Saya mau ulangi saudara dikasih Tuhan. Tolong klik buka Roma 4 ayat 25 tadi. Roma 4 ayat 25 tadi. Roma 4, 25. Ini penting sekali buat saudara untuk pahami. Yang versi TB, terjemahan baru. Ya, yaitu Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Saya mau katakan ya jemaat dikasih Tuhan, ini prinsip yang penting sekali. Ya, Bapa tidak membangkitkan Yesus karena dia anak Allah. Saya ulangi, Bapa tidak membangkitkan Yesus Kristus karena dia anak Allah. Bapa membangkitkan Yesus karena dosa kita sudah selesai, dia tebus. Saya ulangi saudara, supaya saudara paham baik-baik ini. Bapa tidak membangkitkan Yesus karena dia anak Allah. Ya, kita tidak bisa membantah bahwa dia anak Allah. Tetapi Bapa membangkitkan berdasarkan ayat ini diketemukan setelah dia membenarkan kita semuanya. Artinya begini saudara dikasih Tuhan, kalau masih ada
sedikit saja dalam kehidupan kita, Yesus tidak akan bangkit. Saya ulangi dan saya tegaskan ini kepada saudara. Kalau masih ada dosa sedikit saja tersisa dalam kehidupan kita yang belum selesai Yesus tebus, maka Yesus tidak akan bangkit. Yesus bangkit membuktikan dosaku sudah lunas dibayar. Dan efek daripada turunan dosa, saudara jangan takut lagi. Efek daripada turunan dosa, dosanya saja yang inti, core of the core-nya saja, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Apalagi yang lain-lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya